apakah konten campuran itu bisa dimonetisasi, kemudian lolos monet ya, kemudian bisa menghasilkan uang? Jawabannya adalah Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Mr. AP Channel. Untuk video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang YouTube ya, khususnya untuk para YouTuber pemula. Memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi di sini saya akan membahas atau mengulas tentang apakah konten campuran itu bisa dimonetisasi, kemudian lolos monet ya, kemudian bisa menghasilkan uang. Jawabannya adalah bisa. Jadi memang konten campuran ini bisa lolos monetisasi asalkan kalian para YouTuber memperhatikan beberapa hal. Artinya konten campuran itu yang pertama adalah videonya itu harus ori. Jadi ori di sini adalah original, video buatan kita sendiri, tidak mengambil video dari orang lain, kemudian hasil videonya kita edit sedemikian rupa supaya lebih menarik dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ketika kita mengedit video yang perlu diperhatikan juga adalah dari segi background atau musiknya. Jadi musiknya itu usahakan kita ambil dari YouTube Studio. Jadi artinya kita tidak boleh menggunakan musik dari orang lain atau musik ciptaan orang lain. YouTube sudah memfasilitasi musik untuk para YouTuber kita. Jadi kita ambil download musik itu dari YouTube Studio, kita tinggal pilih saja musiknya, sesuaikan dengan yang kita mau. Jadi videonya harus ori, kemudian musiknya juga sama, harus yang sudah disediakan oleh pihak YouTube. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah thumbnail juga sama. Jadi thumbnail yang kita gunakan, usahakan thumbnail itu kita edit sendiri. Jangan ngambil dari Google, kemudian jangan ngambil dari orang lain juga ya. Kita sedemikian rupa edit sendiri ya. Jadi itu yang ketiga. Artinya memang harus kita punya kemampuan ya, selain untuk mengedit, kemudian untuk membuat thumbnail dan sebagainya. Karena memang YouTuber itu dituntut untuk hal dasar itu harus bisa. Jadi kita tidak bisa sembarangan asal upload video, kemudian musik kita gunakan punya orang lain kita gunakan dan sebagainya, tidak ya. Kita harus memiliki skill, memiliki kemampuan untuk dasar-dasar itu supaya kita bisa menghasilkan satu video yang kita ingin upload. Ya itu, jadi insya Allah kalau misalkan kita tidak menggunakan hak cipta, kemudian keterangan di videonya itu tidak klaim hak cipta, nanti video kita pun akan lolos untuk dimonetisasi. Artinya jangan sampai kita tadi menggunakan bahan-bahan video dari orang lain, kita asli rekam sendiri ya, seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, jadi setelah kita upload, kemudian kita upload ke YouTube ya, kemudian kita pusing lagi dengan harus mengejar 1000 subscribe, kemudian 4000 jam tayang. Pengalaman pribadi saya, silahkan tonton saja channel kita sendiri menggunakan akun yang lain, nggak apa-apa, itu pasti lolos juga. Yang jelas tidak terlalu keseringan. Artinya kalau sebelum monet itu aman-aman saja, tapi ketika sudah dimonet, setelah lulus monet itu biasanya ada algoritma YouTube yang harus diperhatikan. Traffic YouTube itu harus perlu kita perhatikan juga. Jadi kita tidak bisa sembarangan nonton channel kita dengan satu akun terus-menerus berulang-ulang, itu pasti juga akan mempengaruhi channel kita. Jadi kalau misalkan sebelum monet untuk mengejar jam tayang dan subscribe, silakan, nggak apa-apa, saya sarankan seperti itu. Karena pengalaman pribadi saya juga seperti itu. Kita buat akun minimal dari satu HP itu kan bisa beberapa puluh akun, kemudian dari laptop, kemudian dari kawan atau teman kita dan sebagainya, nggak apa-apa ya. Jadi untuk mengejar 1000 dan 4000 jam tayang itu kita gunakan trik seperti itu aman sekali untuk mengejar 4000 dan 1000 subscribe. Kemudian kalau misalkan setelah lulus monet, kalau setelah lulus monetisasi itu baru kita perlahan-lahan perhatikan, kemudian perlahan-lahan kita juga jangan menggunakan trik yang lama, biarkan dia berkembang dengan sendirinya channel kita. Jangan sampai kita menggunakan trik atau bantuan dari jasa
jam tayang dan yang lainnya ya. Saya tidak menyarankan hal itu karena untuk monetisasi itu perlu kehati-hatian. Kalau misal kita terus-menerus menggunakan trik yang seperti itu, biasanya itu pihak YouTube pun akan mendismonet, artinya channel kita akan dismonetisasi, dibatalkan monetnya meskipun kita sudah berpenghasilan. Tapi kalau kita menggunakan trik yang seperti itu pasti dismonet ya, artinya dibatalkan dismonetisasinya itu. Nah itu, jadi ketika lolos monetisasi, silahkan kehati-hatiannya dari segi judul. Kita jangan sampai menggunakan kata-kata yang kemarin sudah saya ulas ya, menggunakan kata-kata yang sensitif ya, pasti dolarnya itu akan kuning, tidak akan hijau, karena mereka menyesuaikan dengan judul. Artinya trik yang kemarin saya berikan, ketika kita menggunakan judul yang ada kata-kata sensitif, kita tinggal ganti hurufnya itu menggunakan angka. Misalkan memandikan, kita gunakan angka M3 dan sebagainya. Jadi makanya kenapa kalian sering lihat judul-judul YouTube itu kan sering menggunakan katanya itu menggunakan huruf ya, tidak menggunakan angka, menggunakan angka ya, tidak menggunakan huruf. Jadi itu untuk menghindari detect oleh YouTube supaya video kita itu nantinya akan lolos untuk di monet ya. Jadi meskipun sudah di monet, kadang-kadang itu kan video kita itu pasti ada yang namanya dolarnya itu kuning. Kenapa kuning? Karena tadi menggunakan kata-kata sensitif, kemudian video yang kita upload mungkin berbau yang lainnya sensitif juga ya. Artinya kita gunakan kata-kata yang benar, kata-kata yang sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Kalau menggunakan judul bahasa Indonesia, jangan menggunakan kata-kata yang sensitif, itu percuma. Artinya ketika dolar kita kuning, jadi tidak ada iklannya ya, meskipun durasinya panjang, tapi kalau dolarnya kuning percuma, jadi tidak ada pemasukan. Meskipun pengalaman saya sendiri, saya selalu menghindari hal-hal yang demikian, karena meskipun pendapatan atau penghasilan saya sehari hanya sekian rupiah, itu nggak apa-apa. Yang penting kita rutin upload, konsisten untuk selalu upload video yang kita upload. Nggak apa-apa untuk campuran juga. Jadi jawabannya, konten campuran itu bisa di monet, asalkan memang untuk perkembangannya itu agak susah dibandingkan dengan konten yang fokus dalam satu bidang, dalam satu hal. Kalau konten campuran biasanya seperti yang saya alami, ini susah untuk berkembang karena memang pihak YouTube pun untuk merekomendasikan video kita bingung ya, karena kontennya itu campur. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting ini sudah dimonet, karena kalau saya bikin channel baru lagi lumayan capek gitu, artinya perlu membutuhkan waktu yang lama, kesabaran yang ekstra, sehingga untuk mencapai monetisasi ini lumayan lama. Makanya saya ya udah terusin aja walaupun konten campur, yang penting pemasukan sehari meskipun sedikit. Tapi kalau misalkan kita biarkan sedikit demi sedikit, lama-lama juga akan menjadi bukit. Nah seperti itu, artinya memang meskipun penghasilan saya sedikit setiap harinya, tapi ya udah, karena tujuan saya pertama untuk YouTube itu kan iseng, artinya ya iseng aja, sehingga memang menghasilkan beberapa rupiah gitu. Ya udah, kita lanjut aja meskipun konten kita ini campuran ya, seperti itu. Jadi itulah pengalaman pribadi saya. Saya juga sampai hari ini belum mendapatkan gaji karena memang belum memenuhi batas ambang untuk pencairan. Ini baru mencapai beberapa dolar. Bulan kemarin sudah mengajukan PIN untuk pengiriman, ini masih di perjalanan, katanya belum nyampai ke kantor pos, sehingga nanti ketika sudah sampai kantor pos akan menghubungi nomor saya, karena sampai sekarang belum ada ya, karena PIN itu perlu untuk ke jenjang selanjutnya untuk mendapatkan cuan dari YouTube ya. Nah, mungkin itu pengalaman pribadi saya, cukup sekian ya dari saya, bukan untuk apa-apa, hanya sekedar sharing. Apalagi bagi YouTuber pemula, ayo kita saling gotong royong. Yang bagi pemula juga silahkan komen di komentar saya, nanti kita saling bantu untuk menuju monetisasi atau bisa menghasilkan uang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.